Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 6 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa sangat marah kepada Zora, Reno, dan juga Hilda ya kawan-kawan atas semua perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Amira. Namun pada saat itu mereka malah justru berusaha untuk menyangkal semuanya ya kawan-kawan. Bahkan Zora malah menyuruh Aksa untuk mendidik bodyguardnya agar berperilaku sopan terhadap Zora ya kawan-kawan. Namun Aksa mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya, bahkan dirinya sudah melihat CCTV, sehingga hal itu membuat Zora, Reno, dan juga Hilda tidak bisa berkutik apa-apa. Bahkan ketika Aksa menyuruh Yuda untuk memborgol mereka bertiga ya kawan-kawan, saat itu Hilda dan juga Zora hanya diam dan tidak berkutik. Sementara Reno mencoba untuk kabur, namun Reno akhirnya juga ditangkap oleh Yuda ya kawan-kawan. Mereka akhirnya digelandang ke kantor polisi, dan sesampainya di sana mereka benar-benar terlihat seperti orang yang sangat ketakutan ya kawan-kawan, karena Zora, Hilda, dan juga Reno tentunya tidak mau dipenjara. Ya, sebelumnya mereka sudah berusaha untuk menyogok Galang ya kawan-kawan dengan memberikan uang sebesar 20 juta rupiah agar Galang atau Yuda bisa bekerja sama dengan mereka dan membebaskan mereka. Namun ternyata uang itu malah justru dihambur-hamburkan di jalanan ya kawan-kawan. Bahkan pada saat itu Yuda mengatakan bahwa mungkin uang 20 juta itu bisa menjadi pembersih bagi Zora ya kawan-kawan, yang sudah terlalu banyak menumpahkan darah dan juga terlalu banyak melakukan kejahatan di luaran sana. Sementara itu di sisi lain, Pak Bastian juga akhirnya mengetahui tentang CCTV tersebut. Pak Bastian pun sangat marah karena lagi-lagi ini adalah ulah dari Reno, Hilda, dan juga Zora. Bastian pun akhirnya langsung menuju ke kantor polisi ya kawan-kawan. Di sana Bastian membebaskan Zora, Reno, dan juga Hilda. Namun Bastian bukan membela mereka ya kawan-kawan, melainkan Bastian memberikan hukuman dengan caranya sendiri. Ya, sesampainya di rumah saat itu Bastian benar-benar sangat marah kepada mereka bertiga ya kawan-kawan. Bahkan Bastian pun sampai menampar Zora karena saking marahnya. Bukan hanya Zora, Reno juga ikut ditampar. Namun saat itu Zora berusaha untuk melindungi Reno, hingga pada akhirnya Bastian memanggil Ica dan juga Jumi untuk membawakan barang-barang mereka. Ya, mereka pun akhirnya diusir meski sempat ada drama di mana Alfi saat itu ingin ikut bersama dengan mereka, namun Zora melarangnya karena Zora sangat percaya bahwa kalau Alfi tetap tinggal di sana, hidup Alfi akan jauh lebih bahagia. Dan mereka pun akhirnya terpaksa harus pergi meninggalkan rumah mewah itu. Bahkan saat itu Zora sempat ingin meminta mobilnya dari Yuda ya kawan-kawan, namun Bastian saat itu menembakkan pistol ke udara dan membuat Zora, Reno, dan juga Hilda ketakutan hingga akhirnya mereka pun pergi dari rumah tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, saat itu Aksa terlihat begitu sangat kesal sehingga Aksa hanya terdiam ya kawan-kawan. Amira bahkan tidak berani untuk menanyakan apapun kepada Aksa. Namun, melihat bagaimana saat itu mobil mereka malah justru tidak menuju ke arah rumah, Amira pun bertanya, mengapa Aksa tidak pulang? Apakah Aksa tidak mau melihat bagaimana hukuman yang akan diterima oleh Reno, Zora, dan juga Hilda? Namun Aksa mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan kebusukan keluarganya sendiri. Aksa ingin mencari udara agar dirinya bisa bernafas. Amira pun menyarankan agar mereka pergi ke danau ya kawan-kawan. Karena memang biasanya Amira kalau lagi bete itu selalu pergi ke danau. Dan sesampainya di sana, Amira malah justru tidak mau turun ya kawan-kawan, dikarenakan celana Amira robek. Dan pada saat itu Aksa mencoba untuk memaksa, sehingga saat itu ada beberapa orang yang mengira bahwa Aksa itu adalah om-om yang sedang memaksa sugar baby-nya ya. Hingga pada akhirnya Amira pun mengatakan jika memang dirinya tidak mau turun karena celananya robek. Bahkan Amira pun sempat membayangkan jika dirinya akan ditertawakan oleh para pengunjung danau tersebut. Namun nyatanya Aksa malah justru bersikap lain, di mana saat itu Aksa melepas jasnya untuk menutupi celana Amira ya kawan-kawan. Amira benar-benar sangat terkejut dengan semua itu. Amira benar-benar sangat kagum dengan Aksa. Bahkan saat itu mereka pun sampai bermain lari-larian ya kawan-kawan, hingga mereka pun akhirnya berpelukan karena saat itu Amira hampir terjatuh. Mereka yang sedang berpelukan pun dilihat oleh beberapa pengunjung dan bahkan mereka sampai menghujat Aksa dan juga Amira. Namun di sini Aksa dengan tegas mengatakan bahwa Amira adalah istrinya. Hal itu membuat orang-orang tidak percaya ya kawan-kawan. Namun Aksa menyuruh mereka untuk pergi karena memang itulah kenyataannya, Amira adalah istri Aksa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ternyata Amira melihat Bella sedang bersama dengan Zaki di danau tersebut, sedang naik perahu bebek ya kawan-kawan. Amira pun jadi kepikiran tentang Aksa ya kawan-kawan, dan Amira bahkan sampai membayangkan jika Aksa akan bunuh diri kalau melihat Bella bersama dengan laki-laki lain ya kawan-kawan. Namun Aksa malah justru mengajak Amira untuk main perahu ya kawan-kawan, atau naik perahu, sehingga saat itu Amira pun berusaha untuk menolak. Namun Aksa saat itu menyewa perahu, dan ketika Amira mau naik perahu, Amira pun terbayang tentang kejadian yang sangat tragis itu, sehingga membuat Amira bergetar dan meninggalkan Aksa. Namun disinilah momen yang sangat luar biasa terjadi, di mana saat itu Aksa memetik bunga untuk Amira ya kawan-kawan. Aksa bisa memahami perasaan Amira. Aksa bahkan mengatakan bahwa Amira itu adalah wanita yang kuat, berani, dan Amira bisa menghadapi apapun. Setelah itu Aksa pun pergi ke arah perahu ya kawan-kawan, dan Aksa mengatakan kepada Amira bahwa dirinya menunggu Amira di atas perahu. Ya, dari sini Amira juga akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda ya kawan-kawan dari Aksa, sehingga Amira pun ingin membalas semua itu. Amira ingin menjaga Aksa, karena jika sampai nanti Aksa melihat Bella dan juga Zaki juga sedang berselingkuh di danau tersebut, takutnya Aksa akan melakukan hal-hal yang negatif. Dan kalau Amira bersama dengan Aksa, Amira bisa mengontrol dan juga bisa menenangkan Aksa. Wah, benar-benar episode yang sangat seru ya, sangat membuat kita semua benar-benar gregetan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sudut pandang ya kawan-kawan, di mana kita kalau belum mengenal dengan jelas orang tersebut, kita itu jangan terlalu berpikir negatif ya kawan-kawan. Berpikir terlalu positif juga tidak
baik. Sehingga kita harus benar-benar mengenal orang tersebut. Seperti halnya Amira yang selalu berpikir negatif tentang Aksa. Padahal Aksa adalah orang yang sangat baik dan berbeda dari keluarga yang lainnya. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.